Tony jelas melihat bahwa di tangan preman itu ada trik yang bisa mengendalikan dadu agar keluar angka sesuai keinginan. Namun, dia tetap membawa semua uangnya dan berniat untuk melawan preman itu. Karena kemarin, saudarinya membawa uang hutang ketua geng ke kasino, tapi malah terjebak dalam sebuah rencana yang dibuat oleh sekelompok orang di meja dan kehilangan 10 juta dolar. Melihat saudarinya hampir dibuang ke sungai oleh ketua geng, Tony memberanikan diri maju dan memohon pada preman untuk melepaskan saudarinya. Dia mengatakan bahwa dia bisa memenangkan uang itu kembali. Mendengar itu, ketua geng menatapnya dengan rasa jijik. Namun, anak buahnya segera paham maksudnya dan langsung bergerak untuk menyerang Tony. Saat itulah, tanda di belakang leher Tony terlihat. Melihat tanda yang sama dengan milik Raja Judi tahun lalu, ketua geng segera menyadari bahwa identitas Tony mungkin tidak sederhana. Lalu dia meminjamkan 1 juta dolar kepadanya. Keesokan harinya, Tony datang ke kasino dengan membawa semua uangnya. Dia langsung melihat bahwa meja tempat saudarinya bermain kemarin memiliki trik. Namun, dia berpura-pura tidak tahu dan berjalan mendekat, meletakkan semua chip di meja, dan mengatakan bahwa dia datang untuk memenangkan uang saudarinya kembali. Melihat Tony, beberapa orang langsung memutuskan untuk membiarkannya menang beberapa ronde terlebih dahulu, lalu menipu dia dengan cara yang lebih besar. Saat permainan dimulai, seperti yang diduga, Tony selalu menang tidak peduli dia bertaruh apa. Setelah memenangkan lebih dari 20 ronde, preman itu akhirnya tak bisa duduk tenang. Dia mulai memberi isyarat kepada bandar dan menyebutkan hutang 10 juta yang harus dibayar oleh saudarinya. Dia mengatakan bahwa dengan cara Tony bermain, mungkin sampai tahun depan pun dia tidak akan bisa kembali modal. Lalu dia mengusulkan agar mulai dari ronde berikutnya, setiap orang mengguncang dadu sendiri dan bisa bertaruh bebas tanpa batas. Mendengar ini, Tony langsung mengerti apa maksud mereka. Lalu dia berpura-pura tidak tahu dan setuju dengan usulan tersebut. Saat giliran mengguncang dadu dimulai, Tony berpura-pura tidak tahu caranya, melemparkan dadu hingga jatuh keluar meja. Melihat kejadian ini, orang-orang yang dikirim oleh ketua geng panik. Bahkan preman-preman di meja lawan juga mengira Tony adalah pemula. Begitu Tony mengambil kembali dadu, saudarinya sudah melihat rencana jahat mereka dan segera menyarankan Tony untuk menyerah. Namun Tony berpura-pura kesal dan mengomeli saudarinya, mengatakan bahwa keberuntungannya sangat baik dan dia pasti bisa balik modal. Melihat Tony yang tampak begitu percaya diri, preman-preman itu merasa senang. Mereka mengira Tony sudah terjebak. Sebelum permainan dilanjutkan, preman itu kembali mengusulkan kepada Tony bahwa taruhan besar itu sudah membosankan. Bagaimana kalau kita bermain taruhan kecil, siapa yang lebih kecil? Tanpa ragu, Tony setuju. Saat preman itu mulai mengguncang dadu, Tony sudah bisa mendengar angka yang dia dapatkan. Setelah mengguncang dadu, preman itu dengan percaya diri bertaruh 1 juta dolar. Namun, Tony tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik dan memasang semua chip miliknya. Melihat Tony begitu percaya diri, mereka mengira Tony sudah terjebak. Maka mereka pun mengikuti taruhan Tony. Namun Tony jelas mengerti bahwa ini tidak cukup. Dia tanpa ragu menambahkan pedati kuning yang menjadi sumber penghasilannya. Setelah menandatangani surat jaminan, Tony kini sudah memasang taruhan 5 juta dolar. Preman itu tertawa mengejek dan segera mengeluarkan 6 juta dolar tabungannya. Namun Tony sama sekali tidak panik. Dia malah bertanya kepada mata-mata ketua geng, apakah dia bersedia meminjamkan uang padanya. Anak buah ketua geng tiba-tiba teringat perkataan Tony sebelumnya, dan merasa dirinya mungkin bisa balik modal dalam semalam. Segera dia mengeluarkan semua uang yang dimilikinya. Kini taruhan Tony sudah mencapai lebih dari 10 juta dolar. Sementara preman di meja lawan sudah kehabisan tabungan. Namun dia tetap tidak mau menyerah. Dia menggadaikan tangannya kepada kasino, dan meminjam 10 juta dolar untuk dipasang di meja. Mendengar itu, Tony tidak mau kalah. Dia mengatakan bahwa dia juga akan menggadaikan tangannya untuk meminjam uang.